Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali di Masjid Syekhotul Musa pada sore hari ini. Semoga dengan apa yang kita niatkan ini kita akan mendapatkan keutamaan dalam mendatangi majelis ilmu. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, di sini saya sudah mengetengahkan satu penampakan di layar, yaitu ada keutamaan mendatangi majelis ilmu. Jadi kita ambil pemahaman yang pertama dulu. Ternyata ada yang namanya majelis. Majelis itu tempat apa? Duduk, kemudian di situ ada berbagai macam majelis. Di antaranya yang paling utama adalah majelis ilmu. Nah, rupanya majelis ilmu ini bertempat. Padahal duduk-duduk ada butuh tempat atau tidak? Butuh tempat. Nah, makanya ada tempat di mana itu terdapat majelis ilmu. Nah, tempat itu boleh jadi memiliki jarak dari tempat kita mukim atau bertempat tinggal. Nah, maka kita harus mendatanginya, karena ilmu itu tidak mendatangi kita, melainkan kita harus thalabul ilmi, mendatangi ilmu. Nah, kita mendatangi ilmu, dan ilmu itu ada di majelis. Jadi mencari ilmu itu di majelis, baik majelis formal maupun non formal. Nah, ternyata dalam mendatanginya ini ada keutamaannya. Mohon maaf bagi teman-teman yang menonton via YouTube dan lain-lain ini, Anda tidak dikategorikan mendatangi, tapi hanya menyaksikan saja. Nah, rupanya yang mendatangi bagi panjenengan yang hadir di sini, maka yang menonton langsung ini diusahakan datang hadir di Masjid Syekhotul Musa. Nah, ada keutamaannya mendatangi majelis ilmu ini. Nah, di mana majelis ilmu yang memiliki keutamaan untuk didatangi adalah yang berada di masjid. Boleh jadi majelis ilmu itu bertempat di selain masjid, mungkin di rumah, di halaman, atau mungkin di sekolah dan lain-lain. Rupanya ada keutamaan dalam mendatangi majelis ilmu yang di dalam masjid. Kan ada majelis ilmu yang dia di tempat keliling dan lain-lain, tidak ada masalah. Akan tetapi apabila ada masjid yang bisa ditempati, itu memiliki keutamaan. Sama-sama bisa menunjukkan jalan menuju surga, tapi ini ada yang berbeda. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu disebutkan di dalam riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi bagi yang datang ke masjid ini semangatlah, walaupun berapa banyaknya kita atau sedikitnya kita, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, baik laki-laki maupun perempuan, muda, dewasa, tua, ghoda ilal masjid, dia berangkat ke masjid. Ini berangkat ke masjid atau tadi? Tidak ada yang tinggal di masjid, tidak ada. Berangkat ke masjid, jelas ila al masjid, kepada masjid itu yang ada tempat yang ingin kalian datangi. Terus ada niatnya, la yuridu, tidaklah dia menginginkan. Jadi ini ada niatnya, niat, inna a'malu bin niat. Sesungguhnya niat ini itu akan kita hadirkan dalam mendatangi masjid. Yang diinginkan hanya illa an yata'allama khairan. Ada dua pelaku di sini. Pelaku yang pertama ini, dia ayyata'allama khairan, dia datang untuk apa? Belajar kebaikan. Siapa yang ingin belajar kebaikan di sini? Mustami atau yang mendengarkan. Datang untuk mendengarkan. Atau yu'allimahu, atau dia datang untuk mengajarkan kebaikan. Berarti siapa ini? Subjek kedua yang berbicara. Jadi barang siapa yang datang ke masjid, dia ini untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Karena ada orang yang datang ke masjid tidak belajar kebaikan. Mohon maaf, itu yang tertangkap CCTV bahwa
barang tambahan itu kan ngoten nggih. Kan ada datang ke masjid dia enggak belajar kebaikan tapi malah justru pulang bebannya bertambah ngoten nggih. Seperti itu. Subhanallah. Ada yang seperti itu tertangkap bukan basah ya tertangkap oleh kamera ngoten nggih. Nah, ada. Ini disebutkan khairon, kebaikan niku nggih. Au yu'allimau atau dia datang untuk mengajarkan kebaikan itu tadi. Karena lahu ya, dia lahu ini bagi dia yang datang belajar, datang yang mengajarkan itu ka'ajri dia itu mendapatkan pahala atau balasan hajin seperti haji. Haji itu ada beberapa tingkatan, yang taman, yang utama, yang sempurna. Dari apa? Hajatuhu, dari haji yang dikerjakannya. Sekarang banyak nggih, sudah datang di Trenggalek nggih, 2 kloter kemarin seingat saya nggih. Enggak tahu hari ini ada yang enggak. Itu mereka sebagian di antaranya insya Allah hajinya itu sempurna dan mabrur, kita doakan. Nah, pahalanya mereka itu terfotokopi kepada subjek pertama, subjek kedua kalau dia datang ke masjid untuk apa? Kebaikan, menuntut ilmu atau mengajarkan kebaikan. Kira-kira pahalanya ini kecil atau besar? Untuk mendapatkan pahala haji secara langsung saja kita antri puluhan tahun, sampai di sana ya ada yang tidak sungguh-sungguh. Ini yang sempurna ini, yang utama hajinya. Maka kira-kira dengan informasi dari Rasulullah SAW ini, seandainya orang tidak mau semangat datang ke majelis ilmu yang di masjid, itu dengan cara apa lagi kira-kira untuk memberikan semangat? Dikasih jajan, minum, ngoten nggih. Ya itu kan ada batasnya ngoten nggih. Setelah itu hilang. Tetapi kalau yang ini kan lain ngoten nggih. Pahala haji ngoten nggih. Masya Allah ngoten nggih. Semangat kira-kira datang masjid? Nah, semangat. Hujan? Semangat. Tidak ada makan minumnya? Semangat ngoten nggih, seperti itu. Tidak ada ya. Ya pokoknya datang saja. Perkara nanti itu yang berbicara tuh qadarullah misalkan tidak bisa hadir karena sesuatu yang mendesak, niat panjenengan datang ini sudah dinilai loh. Yang diinginkan itu ila ayat ta'alama, untuk belajar kebaikan. Saat itu kebaikannya dia tidak dapatkan dari yang mengajarkan, mungkin mendapatkan kebaikan yang lain dari ukhuwahnya ini, juga akan mendapatkan pahala seperti ini. Begitu pula Rasulullah pun bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di dalam perlindungannya Allah, yang saat itu tidak ada perlindungan kecuali siapa? Pertolongan Allah. Yaitu di hari apa? Kebangkitan nanti, nunggu di mahsyar nanti. Itu orang pada kena sengatan matahari yang 1 mil, itu tenggelam di dalam keringatnya. Di kitab Riyadhus Shalihin itu ada di bab-bab awal itu sampai tenggelam. Nah, tapi ada 1 di antara 7, ini kan ada 7 nggih. Sab'atun 7 ini, salah satunya di urutan yang nomor 3 itu warajulun, dan seorang laki-laki qalbuhu, yang hatinya, qalbun hatinya, mu'allaku fil masajid, yang hatinya itu senantiasa kepada masjid. Itu apa? Terpaut, tergantung, rindu kepada masjid. Ingin safar ke Surabaya, sik engko salate ning ndi ya? Engko aku nginep ning kono sing cedhek masjid iki hotele ngendi ya? Nah itu ciri-cirinya. Wah, sembarang. Nah itu ciri-ciri hatinya itu tidak tumbuh, hatinya mati karena banyak tertawa, ngoten nggih. Maka dari itu di sini kita akan bisa menjadi orang ini nggih. Keutamaan yang kedua adalah kita akan mendapatkan naungan dari Allah karena hati kita terpaut dengan masjid. Ini satu keuntungan yang sangat luar biasa yang tidak didapatkan oleh sekian banyak orang, hanya ada berapa tuh? 7 saja. Nah ini yang paling mudah, dalam artian tinggal hati kita ini terpaut dengan masjid dan kita wujudkan dengan apa? Ya, perilaku yang nyata. Baik, jamaah rahimakumullah, itu sebagai mukadimah kita. Saya yakin ini jadi tambah semangat ngoten nggih. Yang ngomong juga tambah semangat nih untuk datang seperti itu karena dua-duanya dapat ngoten nggih. Baik, kita lanjutkan dalam pembahasan mengenal syaitan, yaitu godaan syaitan melalui wanita, sehingga wanita itu harus menjalankan adab-adab saat keluar rumah, dan kita sampai pada
pembahasan dua yang terakhir. Tapi sebelum itu kita mengulangi kembali bahwasanya perlu kita mengetahui bersama jamaah rahimakumullah dimanapun panjenengan berada yang nonton di YouTube, bahwa sesungguhnya selama kita ini berwaspada dan berhati-hati terhadapnya, yaitu terhadap syaitan, maka setan itu sesungguhnya tidak akan mampu menguasai kita. Tidak bisa menguasai kita semudah itu karena kita berhati-hati. Namun apabila kita lalai, maka dia akan menerkam kita. Ibarat di dalam hadis itu domba yang keluar dari kelompoknya dan itu sudah ditunggu oleh serigala penyergap rombongan, kira-kira mudah tidak untuk menerkamnya. Nah, maka kita harus berjamaah. Ya, maka Rasulullah mengatakan usikum bil jamaati, tak wasiatkan kamu supaya jamaah, supaya ngumpul. Menetapi berjamaah ya, di masjid itu tadi. Dalam riwayat Al-Hakim dijelaskan bahwasanya syaitan itu sangat gigih dalam menyesatkan manusia dan memberikan gambaran pada kita dalam hadis ini tentang besarnya daya dan upaya yang dikerahkan oleh syaitan dan iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam termasuk kita semuanya. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inasyaitona, sesungguhnya setan itu qala, dia berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, wa izzatuka ya Rabbi, wahai Allah, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu. Jadi iblis ini tingkat ketauhidannya itu tinggi. Dia mengakui bahwasanya Allah itu satu-satunya Rabb. Demi kemuliaanmu wahai Rabbku, la abraha awi ibadaka, aku akan terus menyesatkan siapa hambamu. Panjenengan hamba Allah? Saya juga. Kita akan terkena ini. Terkena ini apa? Semangatnya iblis berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk disesatkan. Madamat arwahuhum fi ajzadihi, di jasadnya. Jadi selama ruh mereka itu masih di dalam apa? Jasad tubuhnya, artinya belum mati, belum mati, maka kita akan disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya. Tatkala iblis menantang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala pun berkata, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku wahai iblis, la azalu aghfir lahum, aku akan terus memberikan maghfirah, ampunan kepada mereka yang kamu sesatkan. Jadi Allah mengatakan silakan kalau kamu menyesatkan selama mereka ini masih hidup, tapi aku akan terus tanpa putus memberikan ampunan kepada mereka walaupun dia pernah kau sesatkan. Syaratnya mastaghfiruni, selama mereka mohon ampun kepadaku. Jadi, maka perbanyaklah kita untuk beristighfar karena tentu dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tadi, dosa ini penyebabnya apa? Tipu daya syaitan, secara sengaja atau tidak sengaja kita ini melakukan amalan dari tipu daya tadi. Baik, dari janji tadi jamaah rahimakumullah, maka perempuan pun juga harus hati-hati. Karena tatkala dia disesatkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau keluar dari koridor syariah, maka akan mendatangkan keburukan bagi kedua belah pihak, baik bagi si laki-laki terutama juga si perempuannya. Maka tatkala perempuan itu keluar rumah, bila dia keluar rumah, pembahasan yang saat ini mengatakan bila dia berjumpa dengan laki-laki, jangan bersentuhan atau bersalaman. Perempuan keluar rumah, begitu pula sebaliknya, laki-laki keluar rumah apabila berjumpa dengan lawan jenis, jangan bersentuhan atau bersalaman. Bisa difahami nggih bersentuhan itu? Bersentuhan itu terjadi kontak secara fisik, ngoten nggih. Nah, dalam konteks ini yang paling mudah adalah bersalaman, ngoten nggih. Seperti itu. Kalau kaki ketemu kaki kayaknya jarang kan gitu nggih. Tangan ketemu tangan itu yang paling mudah, ngoten nggih. Nggih, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Di dalam riwayat Imam At-Tabarani disebutkan bahwasannya beliau mengatakan, li'an yut'ana fi ra'si ahadikum, ditusuknya pada kepalanya salah seorang dari kalian itu bima khiti min hadid, dengan apa? Ini semacam apa gitu, kayak pasak atau sesuatu yang keras, mungkin ya paku atau apa yang terbuat dari besi. Bisa memahami ya, kepala itu ditusuk, dipaku dengan apa? Pasak dari besi tok ngoten nggih. Bayangkan apa ngoten nggih? Atau mungkin kelapa, bukan kepala kelapa, tok 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 itu kan sesuatu yang luar biasa nggih. Akan bolong. Itu bayangkan kalau kepala seperti itu. Nah, Rasul mengatakan, ditusuknya kepala dengan pasak yang terbuat dari besi itu, yang jelas ya bocor ngoten nggih, dan itu bisa menjadikan orang wassalam juga. Itu khairun lahu, lebih baik baginya. Bagi siapa? Ini ahadikum, salah seorang dari kalian. Lebih baik loh kepala kalian itu ditusuk dengan pasak besi itu. Lebih baik dari apa ya Rasulullah? Min an yamassa imra'atan la tahillulah, dari apa? Menyentuh wanita atau perempuan yang tidak halal atau bukan mahramnya. Dari sini mungkin kita agak merasa kaget, hah? Nyentuh wanita itu berarti berat sekali apa hukumannya? Bahkan kepala aja yang tertusuk dari pasak besi aja yang bisa mengakibatkan kematian aja dikatakan oleh Rasulullah lebih baik, yaitu karena di masyarakat itu lazim dipahami bahwasannya dengan bersalaman, karena ini memang ya sesuatu yang bagian dari syariat Islam. Barang siapa yang bersalaman antara kedua saudara muslim itu akan berguguran dosa-dosanya selama tangan itu belum dilepas, tapi jangan ditempelkan terus, tidak pisah-pisah. Tatkala bersalaman hitungan berapa detik, itu dosa itu akan berguguran, tidak tahu berapa jumlahnya. Boleh jadi itu dosa di antara keduanya, di antara kedua itu akan berguguran. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Lah kalau laki-laki sama perempuan pengen mendapatkan fadilah itu dan dia bukan mahramnya, tidak halal, salaman bukan rontok dosanya, tapi justru apa? Menumpuk tambah banyak, kayak celengan celing tambah penuh dosanya. Salaman lagi dengan yang lainnya sama, nyun ngapura ya mbak ya mas, nyun ngapura ya minta maaf ya, iya lisannya gitu, tapi catatan amalnya tuh tambah dosanya, kling seperti itu. Kira-kira ironis atau tidak? Ya ironis. Maka dari itu hadis ini menjadi penegasan bagi kita bersama bahwasanya tolong mari kita sama-sama, termasuk yang ngomong ini, kita hindari bersalaman secara sengaja. Kita katakan sengaja karena boleh jadi kita tidak sengaja senggolan. Itu orang yang tawaf di Ka'bah itu kalau sudah waktunya yang prime time itu ya uyel-uyel lumpel-lumpelan. Itu yang senggolan dan itu sesuatu yang sudah di luar kuasa kita. Tapi kalau kita sengaja cari senggolan, apa itu bahaya, ya bermasalah. Itu pahalanya bukan bertambah, melainkan apa dosanya yang bertambah. Maka dari itu dihindari, kan bisa salaman jarak jauh, yang penting itu semacam apa ya kode bahwasanya kita ingin bersalaman seperti itu. Jangan dicoba, don't try this at home anywhere, anytime, seperti itu. Jangan coba, maka apabila ada orang-orang yang melakukan seperti ini ya diingatkan saja, karena kita tugasnya apa? Mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir, kasih peringatan, kamu adalah sesungguhnya adalah hanya memberi peringatan saja. Orangnya mau marah mau apa sudah bukan urusan kita. Kita hanya mengingatkan saja. Hadis sudah sampai pada kita. Bagi kita adalah sami'na wa ata'na, kita menjalani karena kita sudah dengar. Bagi orang yang tidak mau taat atau asoina, saya menyelisih, yaitu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Mbak Yu'ud kalau sudah tangannya justru malah dikejarkan kayak roket yang ada nah itu panjangan juga hindarkan saja.
dihindarkan saja, maaf saya tidak bersalaman. Kan Rasulullah pun dalam hadis sebutkan tidak pernah bersentuhan dengan wanita selain mahramnya, seperti itu. Lah Rasul saja tidak, lah kok kita mau coba-coba. Lah katanya teladannya Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana, nah bagi dan sebagainya tadi. Maka uswah kita itu Rasulullah aja seperti itu. Lah kita ini kalau seperti ini salaman dengan sesama, ya oke jadi ini dulur nonton gitu. Tapi ternyata ya dulur itu tidak semuanya bisa disalami loh gitu. Ada yang mahram, ada yang tidak mahram. Misalkan panjenengan, bapak panjenengan nonton gitu, punya saudara apa gitu, kanan nggih, ke kanan kiri ngoten nggih, adiknya atau kakaknya punya anak ngoten nggih, punya anak dan dia apa lawan jenis dengan panjenengan, jangan disalami loh itu. Jangan disalami loh. Keponakanku dan sebagainya jangan disalami loh nggih. Enggak boleh itu ngoten nggih. Loh betul. Jadi mungkin bapak orang tua panjenengan punya adik, mungkin om panjenengan atau Pak D ngoten nggih, itu punya anak lawan jenis panjenengan jangan disalami itu. Sama-sama anak ngoten nggih, itu tidak boleh. Dan sebaliknya itu boleh dinikahi. Ngoten nggih, seperti nanti ada lain waktu akan kita bahas ayatnya ngoten nggih. Maka dari itu iki peh dulur engko ge iki tolong terno anakku ya ning pasar ngono. Lho ya bahaya itu juga nek motor bareng-bareng itu sudah bahaya, ya ini malah tambah dosa ngoten nggih. Jadi ini adalah satu penegasan maka dihindari. Maka jamaah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya menegaskan tentang haramnya siapa seorang laki-laki dengan wanita itu saling bersentuhan dan dia bukan mahramnya. Ya dihalalkan saja kan ngoten nggih. Panjenengan dulu dengan calon pasangan panjenengan kan haram. Dengan lisan saja saya terima nikahnya selesai, silahkan disentuh ngoten nggih, beres ngoten nggih. Ya, maka seperti itu. Kalau mau dia tidak banyak mengundang dosa, nikahkan saja. Kalau sekiranya sudah cocok nonton gini kan saja, urusan rezeki nanti itu sudah ada, itu sudah paketannya nonton gini. Demikian juga sebaliknya wanita tidak boleh menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya. Secara intinya adalah sekedar ndak mek senggolan diluteti ngoten nggih. Terhadap lawan jenis yang tidak dihalalkan oleh ajaran Islam ini tidak dibenarkan. Salah plus mendapatkan dosa. Maka ini kita harus merubah budaya yang ada di lingkungan kita, bahwasanya kalau budaya buruk tinggalkan, kalau budaya baik tetap dikerjakan. Ini dihindari ya. Gimana maunya untuk menghilangkan dosa malah apa bergelimpang dosa atas apa ketidakfahaman tentang kedua perkara ini. Bisa dipahami di sini nggih? Baik. Hal ini juga termasuk bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, atau seorang pak guru dengan siswinya. Sering nggih, pak gurunya datang di depan pintu gerbang, maaf mungkin anggap saja kepala sekolah ngoten saja nggih. Kepala sekolah datang, siswanya diturunkan oleh orang tuanya dari kendaraan atau dia jalan, masuk disalami satu-satu. Padahal itu anaknya sudah balik si siswanya itu atau siswinya tadi. Bagaimana jadinya? Muridnya berapa kira-kira? 300 ngoten nggih. Setiap hari. Satu kali paginya, belum pulangnya. Kali berapa hari? Dosanya berapa? Kalkulator ndak nutut ngoten nggih. Sama juga ibu guru dengan siswanya. Bukan salah dalam adab menghormati dalam menjamu atau tapi senggolannya ini loh nggih. Ya tetap dijalankan, dijamu atau diterima, pulangnya diantarkan di gerbang, tapi senggolannya ini loh yang tidak boleh ngoten nggih. Jangan ditafsirkan, akhirnya ngono ki ra oleh ngono. Bukan itu. Yang tidak boleh bukan perbuatan itu tadi nggih, mengantarkan atau menghormati tamu datang, tapi apa? Senggolannya tadi, tanpa senggolan ngoten nggih, seperti itu. Nah, kadang-kadang ya ini seorang laki-laki yang dengan wanita itu dia kerabatnya saya contohkan tadi, tapi bukan mahram seperti sepupunya. Bisa dipahami gini. Nah, oleh bingung cari jodoh sudah, Dik, ngoten nggih. Anakku ambek anakmu rabek nih, selesai sudah. Kan ngoten nggih.
Iya, kalau bingung anakku urung oleh jodoh dan sebagainya, tanya aja paliknya apa kakaknya atau adiknya saja. Kan sudah lintas karena apa? Dia kan sudah tercampur dengan orang lain, kan ngaten nggih. Kita dengan kakak kita perempuan, kita dengan adik kita perempuan, kalau kita laki-laki ngaten nggih. Ini memang kita masih apa namanya boleh bersentuhan karena kandung, tapi kalau masing-masing dari atas bawah kita ini tadi, kiri kanan kita tadi sudah menikah dengan orang lain, kan sudah kecampur itu anaknya itu, maka disitulah itu tidak boleh itu senggolan, maka itu dihindari. Nah maka itu boleh dinikahkan nanti, seperti itu. Ini bukan sesuatu yang tabu atau jelek, tapi itu boleh, akan kita pelajari di pertemuan yang lain insya Allah. Bisa dipahami di sini, jadi bersentuhan yang bukan mahram dihindari, berusaha dihindari karena itulah larangan. Pilih mana? Senggolan atau kena itu tadi, kena nyos kepala. Tinggal pilih saja, ngaten nggih. Nah itu. Baik, tak pakai helm ya tetap tidak masalah, ngaten nggih. Tetap tembus nanti. Baik, yang kedua dari pertemuan pada sore hari ini adalah adab wanita saat keluar rumah bila di luar rumah dan berjumpa dengan laki-laki jangan berduaan atau kholwat. Tidak boleh berduaan karena dia bukan mahram dan belum dihalalkan. Ya, dampak yang pertama tadi, lek senggolan dosanya tambah banyak, bahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari nomor sekian-sekian ini disebutkan bahwasanya an Ibni Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala beliau bersabda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tusafir al mar'atu. Tidak boleh melakukan safar dari siapa? Seorang perempuan itu kecuali bersama dia itu ada mahramnya. Jadi safar untuk urusan apa saja, untuk urusan keagamaan sekalipun yaitu umroh atau haji, itu tidak boleh pergi berangkat sendirian meskipun kelompoknya banyak. Kelompok satu kompi isi 50 perempuan, tetap tidak boleh secara hukum satu persatu dia berangkat ke sana. Tapi sekalipun dia berangkat ke sana tanpa mahram, rombongan dengan teman-temannya, itu kalau dia menjalankan ibadah haji atau umroh dan dia kaifiyahnya, tata caranya terpenuhi semuanya, ibadahnya itu sah menurut para ulama, sah. Cuman dia berdosa di sini ya, berdosanya. Jadi dosanya di dalam adab ini tidak menghapuskan pahala dari dari ibadahnya tadi. Seperti itu, kata para ulama seperti itu. Maka dari itu lebih baik tatkala ingin merencanakan perjalanan bagi seorang perempuan, carikan mahram. Kalau tidak bisa, misalkan contoh kemarin orang tuanya, saudaranya atau anaknya sakit sehingga ayahnya atau suaminya ngurusi kerjaan di rumah, yang mau berangkat ibunya perempuan itu tadi, maka tugasnya adalah mencarikan mahram. Ya nanya pakliknya, buliknya dan sebagainya atau dan yang lain-lainnya untuk mengantarkan. Jadi caranya seperti itu, bukan berangkat sendiri dan tidak harus suaminya, tapi mahramnya. Siapa saja mahram ya nanti akan kita pelajari, makanya itu nanti kita harus tahu supaya bisa menjadikan syarat-syarat semuanya ini terpenuhi. Yang tidak boleh itu bukan safarnya. Boleh perempuan safar itu boleh kalau ada urusan. Yang tidak boleh itu kalau dia tidak bersama mahram. Jadi jangan sampai salah paham. Perempuan harus di rumah, tidak boleh pergi gitu loh. Ya, boleh, tapi syaratnya dia harus dengan mahram. Kalau tidak gitu dia perginya itu berdosa, keluar rumahnya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun. Dan ya tidak boleh ada yang keluar dari siapa? Laki-laki ini kemudian dia menemui 'alaiha, atasnya, atas seorang perempuan itu dalam kondisi apa? Perempuan itu sendirian, tidak boleh. Illa kecuali wa ma'aha, pada seorang wanita ini tadi itu ada mahramun, ada mahramnya. Ya, misalkan panjenengan ada urusan pekerjaan, harus mendatangi staf atau mungkin ya kolega panjenengan laki-laki sebagai contoh. Ini yang didatangi mungkin sekretarisnya apa itu perempuan, harus di rumahnya karena sudah di luar jam kerja. Tatkala datang ke sana kan panjenengan laki-laki sendirian. Begitu ketok pintu dia buka kan di rumah sendirian? Tidak.
Anaknya ada. Tolong diajak keluar di ruang tamu, kita rapat sebentar. Jadi jangan si tuan rumah perempuan tadi duduk di ruang tamu, panjenengan masuk, bahaya. Kalau ada hati yang tidak baik, yang kotor di luar rumah, loh, kedatangan tamu padahal suaminya sedang safar, sedang bisnis di luar negeri, kok kedatangan tamu, ini masalah ini. Walaupun niatnya baik, ada yang kebisik hatinya dari luar, itu nanti bisa terjadi berita-berita yang di televisi atau koran itu. Nah, maka tatkala seperti itu harus ada saksinya, di antaranya ya keluarganya tadi, seperti itu. Harus ada mahramnya. Anaknya diminta keluar, kalau tidak ada bapaknya atau ibunya suruh menemani jadi saksi, meskipun dia ada di samping sana untuk menyaksikan atau di dalam ruangan, tapi di bagian pembatas dia bisa melihat, tidak apa-apa, seperti itu, harus duduk di sampingnya. Maka ini harus diperhatikan. Itu tidak boleh. Kalau nekat seperti itu, dua-duanya mengantongi dosa. Perempuannya berdosa, laki-lakinya berdosa, seperti itu. Karena melanggar larangan yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak taat kepada Rasul. Walaupun ini juga datang dari Allah. Bisa dipahami di sini ini. Nah, ini sebenarnya sederhana, tapi ini akan menjadi persoalan tatkala tidak dikerjakan dan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Dalam riwayat yang lain, jamaah rahimakumullah, dari sahabat Ibnu Abbas juga diceritakan dalam riwayat Muslim ini, sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam itu sedang berkhutbah. Apa isi khutbah beliau? Yaqulu, beliau bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Janganlah seorang laki-laki ini bersama siapa? Perempuan ini hanya bersamaan saja. Laki-laki dengan perempuan, tidak boleh. Dua insan ini, laki-laki perempuan itu ngumpul, tidak boleh loh itu. Yang dimaksud ini illa wa ma'aha dzu mahramin, kecuali di wanita itu disertai mahramnya. Tidak boleh kalau kalian hanya berduaan saja. Ini larangan Rasulullah nggih. Tidak boleh, jangan. Jadi tidak boleh. Ini kholwat, kumpul berdua, tidak boleh. Karena apa? Rasulullah mengatakan sesungguhnya tatkala berkholwat tadi itu ada pihak yang ketiga. Laki-laki, perempuan, pihak satu, pihak dua. Ada pihak yang ketiga namanya syaitan. Walaupun tidak kelihatan, dia datang. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad nomor sekian-sekian ini, disebutkan oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala, janganlah, katakan Rasulullah, jangan sampailah, la yakhluwan, janganlah berkholwat siapa? Laki-laki dengan perempuan. Tidak boleh menyendiri. Baik menyendiri itu, maksudnya menyendiri itu bukan laki-laki perempuan terus mojok di mana itu enggak. Tapi berdua terus tidak ada orang lain yang menjadi apa? Saksinya, atau dalam artian mahramnya. Misalkan contoh yang paling mudah, naik motor bersama. Laki-laki, perempuan naik motor bersama, ini sama. Mereka itu cuma berdua, walaupun yang ketiga motornya sesungguhnya bukan motor saja, ada yang ketiga dalam bentuk makhluk hidup. La tahillu lahu, yang dia itu tidak halal baginya. Tidak boleh naik motor berdua itu ya menyendiri, naik mobil berdua ya menyendiri. Dia alun-alun berdua apalagi seperti itu. Fa inna, karena sesungguhnya tsalitsahuma, di antara huma, kedua tadi, laki-laki perempuan tadi, itu ada yang ketiga. Ada yang ketiga. Siapa? Asyaiton, adalah setan dari kalangan jin yang memberikan was-was. Senggolan, terus dosanya banyak, terus dan yang lain-lain, melakukan yang lain, terus kalau naik motor atau kendaraan terus konsentrasi buyar, akhirnya apa? Celaka dua kali, celaka secara fisik, celaka secara apa? Secara agama, bahaya. Wis rong cepat tobat itu, akhirnya dia diberitakan terjadi
ketit mobil dengan bis brut, nah seperti itu. Nah sehingga apa, dia tidak bisa taubat tapi mengantongi apa, dosa atau bahaya atau. Nah maka hal seperti ini harus dihindari. Rasulullah mengatakan pasti ada yang ketiga di antara mereka berdua, yaitu siapa? Syaitan. Ya, percaya tidak percaya, jangan percaya, percaya. Nah, makanya kalau misalkan anak ngoten nggih, ada temennya putra anak panjenengan putri ngoten nggih, kedatangan temennya tidak panjenengan dampingi jadi mahram, ada yang dampingi nanti yang ketiga, bukan panjenengan, siapa? Syaitan. Bahaya nih nggih. Tidak kelihatan nih seperti itu. Nah, maka hal-hal yang terjadi di antara kedua belah insan yang itu tadi yang tidak halal itu terjadi pelanggaran syariat karena apa? Satu oknum ini yaitu setan yang dia menjerumuskan manusia. Jika terus berkholwat jamaah rahimakumullah, maka mereka ini akan mudah terjerumus pada perbuatan yang terlarang, yaitu apa? Dosa besar, yaitu apa? Zina. Sudah jelas nih, ini di mana-mana nih informasi ini sudah masyhur, sudah lazim. Pokoknya perzinaan itu pasti terjadi di antara dua belah insan manusia yang belum halal karena mereka berkholwat secara ya terang-terangan, sehingga apa? Terjadi ya perbuatan yang terlarang itu tadi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala jamaah rahimakumullah terkait dengan perbuatan dua insan manusia ini yang akan terjadi bila tidak ada mahramnya. Kan sungkan kalau ada mahramnya, misalkan ada bapaknya. Oke, berani laki-laki itu melakukan tindakan yang tidak sopan ngoten nggih, kan tidak berani itu. Nek bapak ibu ngoten nggih. Nah, seperti itu. Tapi ini terlarang ngoten lagi. Karena siapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala, dan janganlah apa? Takrobu, mendekati. Mendekati saja napa? Jangan. Tidak boleh. Apalagi melakukan. Jadi mendekati saja tidak boleh. Itu akan terkena dampak. Nah, makanya tadi kalau laki-laki perempuan datang berkumpul kholwat tadi, kayak tamu tadi, bos sama bawahannya, itu datang itu sudah mendekati. Itu akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain juga, sehingga dilaporkan, digerebek seperti itu. Itu belum ngapa-ngapain, urusan kerja saja sudah mendatangkan apa? Perusakan kehormatan yang sistemik untuk semuanya. Si laki-lakinya kena, perempuannya kena, rumahnya kena, lingkungannya kena, keluarga besarnya kena. Itu saja masih karena mendekati. Apalagi kalau tidak mendekati, langsung bablas. Apa? Az-zina, yaitu perbuatan zina. Jangan dekati, apalagi kalian menjalani, karena terperdaya oleh syaitan, dibuat indah. Karena apa? Allah mengatakan innahu, sesungguhnya ia itu, yaitu apa? Zina. Yang sudah saya suruh untuk mendekati, kata Allah, itu dikatakan karena dia itu adalah fahisyatan, yaitu fahisyah, perbuatan keji. Gimana ndak keji loh? Semuanya terkena dampak. Perbuatan keji ini akan terdampak diantaranya yang pertama adalah keturunannya. Anaknya kalau terjadi perbuatan zina terus punya anak, lucu di Indonesia itu. Perbuatan zina malah dihadiahi nikah, malah dihadiahi dinikahkan, kan lucu nggih. Kalau syariat Islam, harus dihukum itu, harus dirajam, suruh duduk, dicambuk, catat seperti itu, dirajam sekalian kalau perlu, Loh, ini malah dihadiahi suruh nikah, ya repot, Loh, itu apa? Anak hasil perbuatan zina tadi itu tidak boleh diwali oleh bapaknya kalau nikah, tidak boleh itu, tidak boleh. Jadi tidak boleh bapaknya jadi apa? Wali nikahnya itu tidak boleh. Tidak tahu kan orang tuanya, wis dia nikah, adik bapak sing ngerabek ini bisa kan, kan ya lucu. Ini tidak boleh. Terus dampak keji selanjutnya adalah mereka itu terputus urusan apa? Kekeluargaannya, hak warisnya itu tidak boleh mewarisi. Nah,
Ini bahaya. Kalau nekat ngambil harta warisnya, dolim, bukan miliknya diambil sesuai perhitungan logika manusia. Apa kata Allah sebagai penutup perjumpaan kita? Wasa'a, dan itu perbuatan seburuk-buruk apa sabilan, yaitu jalan hidup. Wasa'a sabil itu jalan yang jelek. Jadi kalau kamu mau mengambil jalan itu yang paling buruk itu adalah ya zina itu tadi. Padahal zina ini di negeri kita ini sudah apa? Ya sudah jadi berita yang cukup melalang melintang. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, di perjumpaan akhir ini dari kali ini marilah kita saling berhati-hati, saling mengingatkan dan menjaga. Baik untuk urusan diri, keluarga, lingkungan juga, karena ini akan menjadi apa? Sesuatu yang buruk. Dampaknya secara sistemik itu buruk. Kan malah terkenal rumahnya itu kan tetangganya juga risih nggonmu sing kena grebek itu ndak sebelah aku padha ae kan nggonmu kena grebekan toh ya seperti itu ya repot ngoten nggih. Nah maka itu sesuatu yang buruk terhadap apa semuanya. Baik, itu jamaah rahimakumullah sebagai penutupnya, sebagai kesimpulan kita pada malam hari ini, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang itu sesuatu yang baik bagi kita semuanya. Dan itu pilihan. Kalau kita memilih satu pilihan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, ini intinya takwa. Intinya takwa itu adalah meninggalkan yang mendatangkan murkanya Allah. Jadi keharam-haraman itu harus ditinggalkan. Maka Rasulullah mengatakan takun a'badan nas, maka kamu akan menjadi hamba Allah yang paling taat di dalam sebuah hadis. Jadi ketaatan kepada Allah itu dinilai bukan banyaknya beribadah, tapi menghindari yang haram. Kalau kita menghindari hal yang haram, dan itu karena apa? Taat kepada siapa? Allah. Maka Allah akan memberikan gantinya itu tentunya dengan yang lebih baik. Jadi kalau kita meninggalkan dengan niat karena Allah itu bukan berarti akan oleh Allah dianggap ya bagus gitu saja, tidak, tapi akan diberikan ganti. Allah itu selalu memberi. Allah Maha Pemberi. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 365 dari juz yang kelima disebutkan bahwasanya innaka, sesungguhnya kalau kamu lan tada'a syai'an, engkau meninggalkan sesuatu apapun, baik itu perbuatan atau harta atau yang lain-lain, kamu meninggalkannya itu lillah, karena Allah, bukan karena CCTV, bukan karena ada ustadznya, bukan karena ada tetangganya, tapi karena Allah yang mengawasi 24 jam. Kalau kamu meninggalkan sesuatu itu, karena sesuatu itu buruk dan harus ditinggalkan, karena taubat nasuha itu kan harus meninggalkan, tidak mengulangi, dan diganti dengan berusaha berbuat baik terus. Kalau kamu melakukan itu, Allah itu juga akan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Niatmu karena Allah, illa melainkan dengan sebabmu tadi, bihi dengannya, dengan usaha kamu meninggalkan perbuatan buruk karena Allah itu, Allah akan apa? Badalaka, akan memberikan ganti. Pernah dengar istilah badal? Ustadz sing dadi khotib engko ora teko. Badale sapa ngoten nggih? Badal itu apa? Ganti. Nah, Allah akan memberi ganti. Jadi yang ditinggalkan itu bukan hilang, musnah, binasa, itu tidak, tapi Allah akan ganti. Sudah jelas yang ditinggalkan itu kan pasti akan tertinggal, tidak kita bawa, akan berkurang dari kita. Tapi Allah akan ganti porsi atau pos yang kurang itu tadi dengan apa? Mahwa, apa saja itu yang dia itu khairun, lebih baik laka bagi kamu, bagi masing-masing kita. Parameter kebaikannya Allah yang tahu. Mungkin bagi orang lain ini tidak begitu baik, tapi bagi kita ini baik dan lebih baik. Apa yang lebih baik laka bagimu minhu, dari apa yang kamu tinggalkan tadi. Jadi meninggalkan perbuatan yang mendatangkan dosa atau zina tadi itu akan diganti yang lebih baik. Apa itu? Ya kita akan mengetahui masing-masing dari kita.
mungkin itu jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari sampai sore hari ini. Semoga dengan apa yang kita dapati ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya. Kita bisa saling mengingatkan supaya kita tidak terjerumus oleh tipu daya syaitan dalam perkara apa? Godaan melalui wanita, sehingga para laki-laki tidak tergoda dan keduanya tidak mendapatkan mara bahaya dan juga malah malapetaka. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.